Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Pak M Muhlis FS dari Sidoarjo. Oke, baik, langsung aja kita bongkar. Kira-kira ini apa isi paketnya ini? Nah baik kawan, jadi ini yang dikirimkan oleh Pak Muhlisin adalah sebuah power supply 12 volt 30 ampere merek Goldtech ya. Oke, ini sudah dipasang binding pos. Oke, dan kalau sekilas kita lihat ini sudah lumayan buluk ya power supply-nya ya. Jadi mati wajar lah kalau sudah buluk seperti ini. Baik, akan saya bongkar dulu. Nah oke, jadi ini ya isi dari power supply-nya sudah lumayan buluk memang. Kalau kita lihat seperti ini, sekilas itu tidak ada yang komponen gosong gitu ya, tanda-tanda komponen gosong atau rusak. Cuma ini sepertinya nih kepanasan, ini PCB-nya sampai menghitam itu, dan di bagian dioda ini juga menghitam. Oke, lebih lanjut kita bongkar aja sekalian power supply-nya. Sekalian ini kita bersihkan ya, karena buluknya itu sudah lumayan tebel. Nah baik, jadi ini setelah kita bongkar sekalipun ini tidak ada tanda-tanda kerusakan ya. Dari bawah sini tidak ada jalur-jalur yang lupas gitu, cuma memang kalau power supply-nya itu memang buluk ya. Jadi ini memang perlu kita mandikan dulu ini, karena buluknya sudah nggak ukuran. Oke, untuk untuk penganalisaan awal kita coba lakukan pengecekan ya. Kira-kira apakah ada komponen yang rusak? Kita cek dari transistor. Nah, ini ternyata transistornya rusak ya guys. Kita cek untuk dioda kiprok ini aman. Lalu fuse sudah jelas aman ini. Oh, fuse-nya putus juga ternyata. Oke, jadi untuk sementara yang bisa teridentifikasi adalah transistornya ini rusak ya. Oke, jadi akan saya mandikan dulu power supply-nya, baru nanti kita lanjut kembali. Oke. Nah baik kawan, jadi ini setelah kita mandikan ya, ternyata itu kelihatan di sini ini ada bekas gosong, bekas percikan listrik ya. Ini sampai seperti ini loh transistornya itu, ini sampai bolong nih. Oke, jadi ini kerusakannya itu kemungkinan overheat ya. Kalau bisa teman-teman lihat itu ini timahnya tuh sampai ngelontok lagi guys. Ini, nah ini timah ini. Nah timahnya tuh sampai ngelontok ya. Jadi memang mungkin pas dipakainya itu pas kepanasan gitu sampai rusak dia. Oke, ini akan saya coba buka dulu untuk transistornya. Kita ganti dengan transistor yang nyala. Baik, jadi setelah transistor ini dibuka ya, terlebih dahulu kita lakukan pengecekan pada resistor. Ini resistor yang nilainya paling kecil.
Oke, ini resistornya putus ya. Ini juga putus resistornya. Lalu kita cek untuk dioda, ini aman. Ini aman. Oke. Ini sepertinya trafonya ini korosi sepertinya ini. Kita coba lihat. Oh iya, ini trafonya korosi nih guys. Oke, ini positif, trafonya ini korosif. Ini kalaupun dibiarkan 2-3 bulan yang akan datang, ini pasti akan rusak ini. Jadi ini perlu kita ganti dulu untuk trafonya. Sebelumnya ini kita coba dulu. Kita coba tes dulu. Nah, ini trafonya putus ya. Oh, enggak ternyata guys. Jadi trafonya masih nggak putus ya. Tapi ini sudah memprihatinkan. Oke, akan saya lapisi cat aja ya. Kalau dilapisin cat itu masih lumayan, nggak masih agak panjang lah lifetime-nya. Oke, jadi untuk trafo ini masih bisa dipakai, dan ini resistor ini akan saya ganti dulu untuk resistor yang putus ini, baru nanti kita pasang transistor dan coba nyalakan. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini untuk power supply-nya ini sudah saya ganti ya, untuk transistornya dan juga basisnya ini juga sudah saya ganti. Dan untuk fuse, ini fuse sementara saya jumper menggunakan satu helai kawat, jadi jumperan ini juga tetap berfungsi sebagai fuse ya. Baik, kita coba nyalakan. Oke, kita nyalakan tetap menggunakan bohlam safety ya guys. Baik, kita nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ini sepertinya sudah nyala ya. Nah, ini nyala, kita coba cek tegangannya. Oke, tegangannya 10 volt. Nah, kita coba adjust untuk memastikan apakah PWM-nya berfungsi atau tidak. Oke, jadi ini untuk adjust berfungsi ya, tapi dia range-nya itu rendah banget ya, hanya dari 9 volt sampai 10 volt. Oke, jadi ini masih ada yang belum beres. Baik, kita coba shortkan. Oke, jadi VR di shortkan pun ini tetap ya. Kita lakukan pengecekan untuk PWM-nya. Baik, kita lakukan pengecekan di bagian PWM. Oke, kita cek untuk VCC PWM-nya.
Ini untuk VCC PWM aman ya, ada tegangan 14 volt. Lalu kita cek untuk tegangan referensi itu biasanya di pin nomor 1. Di pin nomor 1 2,4 volt ya. Pin nomor 2 sama 2,4 volt. Nah, artinya yang disensing dari power supply ini sudah seimbang karena tidak ada perbedaan signifikan antara pin nomor 1 dan pin nomor 2. Oke, jadi ini bisa jadi, oh ini ternyata sudah normal setelah seperti ini ya. Ini tegangannya bisa naik sampai 14 volt. Oke, jadi ini kemungkinan hanya ada tegangan yang retak, solderan yang retak ya, bukan tegangan yang retak. Oke, karena ketika sudah seperti ini kondisinya normal. Tegangan outputnya juga sudah normal kembali. Nah, jadi ini tinggal kita lakukan resoldering ya pada bagian-bagian tertentu. Oke. Dan juga ini banyak komponen yang sudah mulai berkarat ya. Jadi perlu kita lakukan penyolderan ulang, dan kalaupun ada komponen yang kakinya rusak itu kita ganti aja. Oke, akan saya teliti dulu untuk komponen-komponennya ini, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Nah baik kawan, jadi setelah saya teliti tadi ya, didapatkan komponen yang rusak itu adalah ini. Dulu saya siapkan. Nah, komponen yang rusak itu adalah transistor ini kawan. Jadi transistor ini memang secara fisik itu tidak short ya, tapi transistor ini sudah mulai bocor gitu. Bahasanya sih bocor, kalau secara teknis saya juga kurang paham namanya ya. Jadi dia itu untuk arus baliknya itu juga ada guys. Jadi dia ini dibolak-balik ini, kalau misalkan pakai multimeter jarum, dia itu dibolak-balik itu tetap ada arus yang mengalir gitu. Harusnya kan dari basis positif ya, kalau basisnya dikasih negatif gitu, dia tidak akan keluar nilai gitu. Kalau misalkan transistornya sehat gitu. Ini transistornya sudah mulai bocor, tapi transistornya itu tidak short gitu. Baik, jadi ini sudah saya pasang ya untuk transistor penggantinya. Ini bisa dilihat lebih pendek dari yang satunya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini power supply sudah nyala. Kita coba tes. Keliru. Nah, itu tegangan sudah keluar ya, 14 volt. Kita coba untuk adjust. Nah, untuk adjustnya pun sudah berfungsi dengan normal ya. Nah, ini. Nah, oke, baik. Jadi untuk power supply ini sudah nyala normal kembali ya power supply-nya. Jadi untuk komponen yang rusak itu ada ini transistor yang besar dan transistor yang kecil. Mana tuh tadi yang kecil? Nah, ini. Jadi ini aja untuk komponen yang rusak dari power supply ini. Alhamdulillah dapat teratasi dan power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali. Baik, mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.